Potensi Perang Dunia III di depan mata, sengketa Laut Natuna Utara disebut jadi salah satu pemicu. Tewasnya Mayor Jenderal Iran Qasem Soleimani akibat serangan udara yang diluncurkan oleh Amerika Serikat disebut-sebut memicu potensi terjadinya Perang Dunia III. Isu soal Perang Dunia III yang semakin mengemuka juga diperkuat oleh pernyataan yang keluar dari pihak Iran. Iran mengaku tak akan tinggal diam atas kematian Qasem Soleimani dan bertekad membalas Amerika Serikat dengan cara yang kejam. Belum lagi kekhawatiran seputar pecahnya Perang Dunia III diperparah dengan masalah kekerasan yang berkecamuk di Timur Tengah, Eropa, dan Rusia. Perang Dunia III ini juga dipicu dengan semakin meningkatnya senjata nuklir yang dikembangkan oleh beberapa negara. Sebagaimana diberitakan pikiran rakyat Pangandaran.com dalam artikel, Perang Dunia III diprediksi pecah, ini 3 pencegahan untuk gagalkan konflik bersenjata. Titik nyala lain ditemukan dalam kasus pulau-pulau yang disengketakan. Sengketa itu diantaranya terjadi di Laut Natuna Utara, ketegangan di Semenanjung Korea, dan Kashmir. Sementara itu, sebanyak 254 konflik bersenjata telah terjadi sejak 1946. Sejak akhir Perang Dingin, jumlah konflik bersenjata telah menurun drastis. 33 konflik bersenjata terdaftar pada 2013, tapi hanya 7 yang digolongkan sebagai perang, yang mana ada penurunan 50% sejak 1989. Banyak faktor yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata yang juga menurunkan resiko pecahnya Perang Dunia III. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Human Security Report, di antara pencegahan terjadinya Perang Dunia III yaitu menurunkan perang proksi, proses perdamaian yang melibatkan PBB, dan pembangunan ekonomi. Penelitian itu menunjukkan bahwa negosiasi perdamaian dan perjanjian gencatan senjata dapat mengurangi tensi ketegangan, bahkan digagalkan di mana 6 perjanjian perdamaian ditandatangani pada 2013. Hukum konflik bersenjata dan hukum hak asasi manusia oleh Pengadilan Pidana Internasional, Pengadilan Kejahatan Perang, sanksi ekonomi dan militer, serta Komisi Keadilan Domestik dapat melindungi warga sipil. Meskipun kepemilikan atau penggunaan senjata nuklir dilarang untuk beberapa negara, tapi belum dilarang secara global. Hukum internasional telah melarang kepemilikan dan penggunaan sistem senjata yang menghancurkan seperti senjata kimia dan biologi, ranjau antipersonil, munisi tandan, dan laser yang membutakan. Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa titik diprediksi bisa menjadi pemicu pecahnya Perang Dunia III dengan banyaknya konflik yang terjadi. Perang Dunia III diprediksi bisa pecah dari pertikaian antara negara berikut seperti Amerika Serikat Iran, Iran Israel, Amerika Serikat Turki, Kashmir, Amerika Serikat Korea Utara, dan Amerika Serikat Tiongkok. 2021 adalah tahun yang memikat untuk mereka yang tertarik mengembangkan postur pertahanan Indonesia. Hal ini karena Indonesia terus melanjutkan perjalanan menuju modernisasi Tentara Nasional Indonesia. Bertahun-tahun lamanya pengamat telah berdiskusi di antara banyak hal mengenai target Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan senjata-senjata besar, termasuk kapal perang di permukaan, kapal selam, jet tempur, tanker, transportasi multifungsi, sebagai bagian dari rencana modernisasi jangka panjang 125 miliar US dollar yang ambisius. Dengan upaya yang tidak diragukan lagi dilanjutkan tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk mengunjungi ulang salah satu debat tahunan mengenai pembangunan militer Jakarta. Apakah Indonesia seharusnya memiliki kemampuan menunjukkan kekuatan dan terlibat dalam keuntungan potensial di luar wilayahnya? Menengok tuntutan operasional TNI saat ini dan di masa depan dapat menyediakan jawaban untuk pertanyaan ini. Kecanggihan teknologi dan proliferasi amunisi jangka panjang tepat sasaran telah membuat Indonesia rentan diserang tanpa harus memasuki zona ekonomi eksklusif. Kedaulatan Indonesia sedang diancam saat ini dan infrastruktur penting negara bisa menjadi sasaran utama. Ada yang beranggapan jika hal ini bukan berarti TNI, terutama TNI AL yang memiliki tanggung jawab utama memasang kekuatan di negara kepulauan seperti Indonesia, harus mencari potensi musuh. TNI bisa menembak jatuh PGM musuh tanpa harus memunculkan resiko beroperasi melebihi wilayah maritim Indonesia. Namun strategi perang dari rumah akan menyeret TNI ke dalam perang salvo yang lebih kompleks dan mahal, bertujuan untuk melawan semua PGM musuh, alih-alih secara proaktif menemukan dan menghancurkan peluncurnya kapal, pesawat, pangkalan udara, sensor, dan sistem pengarahan senjata yang dipakai musuh. Bahkan untuk negara yang memiliki sistem pertahanan misil sekuat Amerika Serikat, pendekatan pasif ini tidak direkomendasikan seperti bukti dari kinerja Washington mengembangkan strategi Left of Launch untuk menyerang rudal penghancur musuh sebelum diluncurkan. Lagi pula memang jauh lebih efektif untuk membunuh pemanah musuh daripada panahnya.
Pandangan ini yang mengabaikan kebutuhan untuk mencapai militer modern untuk beroperasi di luar teritori nasional dalam aktivitas konflik dengan intensitas tinggi, juga menekankan doktrin pertahanan nasional Indonesia secara keseluruhan. Dalam berbagai dokumen strategi terbaru yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan, jelas-jelas jika Indonesia meluncurkan sistem pertahanan berlapis-lapis yang disebut sebagai mandala pertahanan luar atau teater pertahanan eksternal di luar ZEE Indonesia, melansir The Diplomat. Lebih spesifik lagi, doktrin gabungan TNI Tridharma Eka Karma menjadi lambang jika pasukan bersenjata bisa menghancurkan musuh di pangkalannya, rutenya, atau ketika memasuki wilayah Indonesia. Selanjutnya, strategi pertahanan laut dan kepulauan Angkatan Laut menggarisbawahi pentingnya memiliki pendekatan strategis dan operasional untuk melaksanakan operasi di wilayah melebihi batas nasional Indonesia dengan peringatan minim atau tanpa peringatan sama sekali. Intinya, Jakarta seharusnya secara ideal mengembangkan militer yang bisa beroperasi jauh melampaui teritori perairannya untuk melawan musuh atau setidaknya mendeteksi aktivitas musuh. Konsekuensinya, postur Angkatan Laut yang bisa mendukung seperti rudal jarak jauh atau yang disebut-sebut Angkatan Laut dengan kemampuan substansi air biru diperlukan dengan platform untuk beroperasi di lautan sebagai salah satu kunci pentingnya. Sayangnya, karena kurangnya anggaran Indonesia, pemerintah tidak punya kemewahan membeli semua senjata Angkatan Laut untuk memenuhi tujuan ini. Itulah sebabnya pemerintah harus memprioritaskan peneliti analis di Semar Sentin PTE Ltd Muhammad Fauzan Malufti serta Direktur Semar Sentinel PTE Ltd Alban Sia mengatakan investasi bagi Angkatan Laut Indonesia adalah kapal selam. Pertama, kemampuan siluman kapal selam menjadi keunggulan. Aset Angkatan Laut kebanyakan bisa dideteksi, tapi kapal selam bisa bersembunyi terutama di teritori sengketa. Itulah sebabnya kapal selam sesuai dengan tuntutan operasional TNI terkait operasi intelijen, pengawasan, dan pengintaian jarak jauh. Lebih penting lagi dalam konteks keamanan saat ini, kemampuan menyerang kapal selam sesuai dengan keinginan TNI. Agar bisa mendapat keuntungan lebih optimal, Indonesia seharusnya mencoba menempatkan diri agar mendapatkan kapal selam lebih besar dan lebih canggih yang menawarkan waktu lebih lama di stasiun dan kemampuan menggebrak lebih besar dari yang ada di armada saat ini. Kapal selam harusnya bisa berlayar setidaknya 60 hari untuk menyelesaikan misi mereka. Tipe kapal selam ini juga harus memiliki teknologi kunci yang masih bisa dicapai secara politik dan finansial. Contohnya dengan baterai lithium-ion, sistem komunikasi frekuensi sangat rendah, atau peluncur rudal anti kapal. Mendapatkan kapal selam tipe ini bisa mendorong ketahanan, kekuatan, dan keganasan armada kapal selam Indonesia. Kedua, TNI AL memiliki kebanggaan menjadi salah satu operator kapal selam paling tua dan paling berpengalaman di wilayah Pasifik dengan mengoperasikan kapal selam sejak 1959. Selama lebih dari 60 tahun layanan senyap telah menjadi inti dalam memastikan ketahanan sepanjang perairan Indonesia, dan pemimpin-pemimpin militer dan politik menyayangi poin strateginya. Pasukan kapal selam telah teruji melawan pasukan Angkatan Laut lain, terutama dalam Perang India-Pakistan 1965 ketika Jakarta mengirimkan 2 kapal selam kelas Whiskey mereka ke Karachi, dan di tahun 1999 ketika salah satu kapal selam tipe 209 sukses membayangi armada pasukan internasional Timor Leste.